Di balik ramainya Citayam Fashion Week dan juga ramainya obrolan soal PSE, ternyata ada banyak hal loh yang perlu dipertanyakan. Apa tuh? Nah, makanya nonton video kali ini. Halo, aku Shemi. Halo, aku Hesti. Dan kami dari Bookish Couple. Di episode kali ini kami mau bahas buku Feminicity dari Leslie Kern. Nah, buku ini ngebahas gimana sih sebuah kota bisa menjadi inklusif untuk semua warganya. Selain itu, kami juga bahas buku 1984 dari George Orwell. Buku ini sebenarnya novel fiksi, tapi juga ada pembahasan soal censorship. Dan juga buku ini, This is How They Tell Me the World Ends, oleh Nicole Perlott. Buku ini menceritakan bagaimana sebuah instansi pemerintah menggunakan sebuah exploit untuk mengawasi atau mengontrol warganya. Selamat menonton! Kemarin tuh lagi ramai-ramainya mengenai para TikToker mungkin ya, mereka bisa disebutnya ya. Ya, Bonge dan siapa namanya? Oh, JJ. Iya. Iya, di stasiun Duku Atas ya. Yang mereka tuh melakukan kayak fashion show gitu gak sih? Nah, terus kemudian ada artis dan istrinya yang mau mengklaim nama itu untuk dijadikan apa ya? IP ya, tersendiri. Iya. Tapi kan ini sebenarnya berangkat dari ekspresi mereka ya. Mereka kan datang ke sana untuk ya udah main gitu kan. Terus kebetulan mereka kemudian dandanannya itu emang unik. Kemudian jadilah datanglah dan hadirlah itu yang namanya Fashion Week-nya Citayam ya. Ini menurut kamu gimana tuh melihat fenomena ini? Nah, aku sebenarnya agak kaget juga karena si artis itu ya, dia sepasang suami istri, terus kemudian punya ngide banget tuh dia mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ke untuk jadi haki kalau nggak salah, kan jadi IP tertentu. Kayak kok bisa-bisanya mereka merebut sesuatu yang sebenarnya ya udah lo nggak usah mengusik kesenangan teman-teman yang memang menggunakan Taman Dukuh Atas itu gitu. Jadi sejujurnya aku agak kesel sih. Keselnya dalam arti apa nih? Mereka selalu melihat bahwa semua hal yang ramai itu kemudian bisa dikomersialisasikan, instead of membiarkan itu dan ya udah tahu diri lah ya mana yang emang porsinya dia. Apalagi mereka udah bisa dibilang pemain lama kan ya di industri hiburan gitu. Pasti udah tahu dong mana yang porsinya dia dan mana yang ya udah itu buat yang lain aja. Tapi kayak mereka kayak serakah gitu, mau ngambil semuanya. Tapi kan yang perlu dilihat juga emang apa yang JJ dan Bonge lakukan ya. Jadi memang mereka datang ke tempat ini tuh memang dengan intensi yang benar-benar ya self-expression ya. Kalau aku bilang self-expression karena ya walaupun mereka pengen konten lah. Ya tapi kan itu dilakukan atas kesenangan mereka. Nah, kamu melihat ini gimana ya? Maksudnya ini kan sebuah ruangan terbuka ya. Kemudian dengan hadirnya ya tadi si artis ini kan kemudian malah membuat tempat ini jadi semakin ramai, kemudian jadi apa ya, kehilangan ininya mungkin ya, kehilangan purpose-nya, tujuannya. Oke. Iya nggak sih? Iya. Gimana? Karena memang sebenarnya kan taman itu memang public space kan, sesuatu yang emang bisa dibilang ruang publik. Nah, ruang publik kan berarti siapapun bisa pakai. Kemarin tuh sempat ada juga di Twitter yang bilang loh kalau siapapun bisa pakai harusnya mereka ini misalnya artis-artis itu juga nggak apa-apa dong bikin fashion show di sana. Tapi balik lagi kan, lo punya panggung sendiri, buat apa lo pakai panggungnya orang lain gitu yang mungkin tidak se-privileged mereka gitu kan. Ya jadi aku rasa agak melenceng dari purpose itu tadi sih. Mungkin awalnya meskipun terlepas dari Bonge JJ pingin konten, pingin jadi TikToker terkenal dan viral, siapapun dan kalau bisa sih teman-teman yang memang ada di sana itu ya udah nggak usah diusik gitu. Mereka mau pakai baju yang menurut kita cara pandang orang-orang tuh ngomong kalau terlalu aneh atau terlalu usaha banget biar kelihatan gaul atau sosokan gaya-gaya Harajuku gitu ya. Kemudian kan di plesetin jadi Haraduku. Kan lokasinya Duku Atas. Iya. Maksud aku tuh kayak ya nggak apa-apa gitu. Dan memang sejatinya kan ruang publik itu kan harusnya inklusif ya, merangkul semua kalangan. Betul. Nggak cuma dari kebetulan aja tempatnya di tempat-tempat mahal gitu. Daerah situ kan emang Sudirman Tamrin kan emang isinya perkantoran, terus juga ada mall-mall yang cukup premium juga gitu.
area taman itu bukan berarti bahwa yang boleh pakai cuman orang-orang yang dari kelas-kelas tertentu, yaitu menengah ke atas. Tapi teman-teman yang di sana yang mungkin jajannya nggak semahal kedai kopi premium gitu ya, tapi juga bisa pakai gitu kan. Menyinggung bahwa ya kalau emang publik berarti kan sebenarnya ya si artis-artis ini juga ya oke-oke aja, maksudnya bebas-bebas aja kalau mereka juga pengen kemudian ikut-ikutan karena setelah ternyata mereka udah dikatain nih, padahal pakaian mereka katro-katro, tapi kemudian kok mereka malah ikut-ikutan, itu kan agak ini ya, hipokrit ya sebenarnya. Tapi ya kalau dibilang ruang publik kemudian terus loh kok kemudian kenapa diarahkan kembali kepada ke kelas misalnya ya. Ini duku atas ya udah biarkan aja buat si gelombang-gelombang atau golongan-golongannya teman-teman dari Citayam misalnya. Yang lain ya udah, yang luar jangan ke sana gitu. Ini berarti ada salah kaprah dong kalau bisa dibilang. Kalau bisa dibilang kan ruang publik nih. Tapi kenapa jadi dilarang gitu loh? Nggak dilarang juga sih, tapi lebih ke lu tahu tempat lah ya. Know your place gitu ya. Know your place gitu. Atau kalau ya tadi kayak aku bilang udah tahu dia tuh udah punya panggung sendiri, ya berikanlah kesempatan itu untuk teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan untuk tampil. Tapi gitu. kan mereka kesana untuk memberikan support untuk mereka ini lah. Kamu percaya kalau mereka itu mau kasih support gitu? Aku kayak skeptis banget karena sekalinya kata-kata atau brand CFW itu udah dipatenkan jadi hak milik sepasang artis itu gitu. Menurutku akan susah buat teman-teman mengekspresikan diri di situ. Iya, karena betul. dikit-dikit itu gara-gara gua makanya gini padahal nggak kayak gitu ceritanya. Iya. Ya dilema sih. Intensinya bagus tapi kayaknya implementasinya nggak sesuai ya. Ini mungkin kayak gimana ada salah satu kasusnya di komedian, stand up komedian yang juga sama mempatenkan nama, kemudian ya akhirnya cekcok lah. Itu nggak usah dibahas. Tapi anyway, jadi kan itu memang yang namanya public ya. I mean, namanya pun itu sebenarnya sesuatu yang harusnya jadi public. Yes. Nah, speaking of duku atas sendiri gitu ya. Ini kan aku melihat tempat ini tuh sebenarnya awalnya kayak ini tempat yang cukup lega. Itu dia cukup asri juga kan. Aksesibilitasnya gitu kan. Dan aku setuju sama kamu tadi bilang kalau ini nggak memandang kelas, jadi ya siapapun bisa ke sana. Ya kita berdua sebenarnya kan pernah intermezzo aja gitu kan. Kita beberapa first date kita di sana kan. Nah, aku melihat ketika itu nggak semasif ini kan. Tapi aku sudah melihat bahwa banyak orang kok yang menggunakan tempat itu untuk foto-foto, untuk mungkin ada yang latihan tari ya. Kamu bilang juga kalau di sana tuh biasanya ada yang lagi latihan tari gitu kan. Terus ada street feeding juga, banyak kucing-kucing. Aku melihat juga ada rak buku kalau nggak salah, ada library, micro library walaupun selama pandemi emang mereka tutup kan. Nah, aku pengen tahu nih, maksudku gini nih, apa mungkin si Bonge dan JJ ini datang ke sini ke si duku atas ini tuh sebenarnya karena apa sih sebenarnya? Apa yang membuat mereka kemudian jadi membuat tempat ini kemudian sekarang jadi viral gitu loh? Yang pertama kayaknya gara-gara itu sih, ya mereka mungkin di tempatnya mau itu teman-teman yang dari Bogor, Bekasi atau mana gitu ya, Depok atau mungkin dari Tangsel gitu. Mungkin di sana nggak ada tempat yang bisa buat self expression mereka dengan ongkos seminim mungkin. Kayak bayangin aja itu kan intersection antara KRL, MRT sama Transjakarta. Itu semua bisa dibilang ya biayanya murah gitu. Kalau kita ambil contoh si Bonge sama JJ yang dari Citayam, stasiun Citayam ke stasiun Sudirman cuma Rp3.000. Murah ya? Murah banget. Kalaupun mereka nggak mau spending uang jajan dalam artian ya udah gue cuma keluar ongkos 6.000 PP ya gitu. Ya emang bisa banget karena di taman kamu memang tidak harus belanja di situ kan. Kamu bisa bawa bekal misal atau bawa botol minum sendiri gitu. Dan ya seharusnya memang taman itu sifatnya atau public space itu sifatnya inklusif. Betul. Semua orang bisa pakai. Semua orang itu nggak cuman yang kayak kita gini ya, tapi juga kita harus lihat juga pertama teman-teman difabel nyaman nggak pakainya. Terus kemudian
perempuan, wanita gitu. Ini juga cukup kompleks ya, karena kalau ngomongin perempuan tuh banyak banget wujudnya. Ada yang perempuan single, perempuan hamil tua, perempuan dengan balita, perempuan dengan stroller, manula. Mereka punya kebutuhan juga gitu. Dan menurut aku itu hak mereka untuk bisa mengakses tempat publik itu. Apalagi tuh tempat kan kayak tadi aku bilang ya, intersection antar berbagai macam moda transportasi publik. Iya, gitu semuanya sih. ada di sana juga Iya, sih. Fasilitasnya ada, kemudian jajanannya pun memang range-nya itu beragam kan, dan itu meng-cater semua orang. Iya, dari yang Starling yang mungkin kamu bisa beli es teh biasa cuman 1.500, 2.500 atau 5.000 rupiah, sampai yang mungkin agak premium karena emang deket-deket situ udah ada kafe, kedai-kedai kopi yang cukup premium kan. Atau bisa Starling tapi yang premium, yang Starlingnya pakai apps. Itu kan udah ada kan ya. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau melihat dari sisi inklusivitas itu tadi ya, aku merasa bahwa memang tadi ya Bonge dan JJ sebenarnya datang ke sana itu, I guess mungkin karena ya mereka tidak mendapatkan apa yang ada itu di tempatnya mereka kan. Berarti they are trying to claim tempat untuk mereka sendiri nggak sih? Itu cara mereka untuk mendapatkan hak mereka ke dalam public space gitu. Iya, aku juga berpikir demikian sih. Nah, waktu keramaian itu terjadi ya soal CFW dan lain-lain, terus sampai akhirnya banyak orang yang bilang bahwa mereka tuh cuma pingin main doang tapi dengan biaya yang murah gitu. Itu bener-bener bikin aku inget sama bukunya Leslie Kern. Apa tuh? Judulnya Feminicity. Tapi itu terdengar untuk perempuan kah atau gimana? Nah, kalau di sini sih Leslie Kern emang menekankannya ke perempuan. Tapi menurut aku mungkin bisa 11-12 lah ya, mungkin bisa diaplikasikan untuk kita melihat bagaimana public space itu harusnya inklusif. Ya kayak yang tadi aku bilang kan, kadang kita nggak ngeh kalau ternyata penataan misalnya tiang-tiang yang sebenarnya untuk menghalau pengendara motor untuk pakai pedestrian, itu rupanya menyusahkan ibu-ibu yang bawa stroller. Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi memang di bukunya ini dia semacam kayak protes atau call out bahwa public space itu juga harusnya memang untuk semuanya, nggak cuma buat yang sehat kayak kita berdua atau laki-laki yang kayak udah kalau terbuka misalnya tidak ada cupnya itu ya fine-fine aja, mungkin nggak pusing kena panas matahari ya Jakarta gitu. Itu yang paling aku inget. Dan Bonge dan JJ adalah one of the phenomena dari ya memperlihatkan bahwa public space di Jakarta itu ternyata kayak gitu, not really inclusive at all. Iya. Mungkin juga sebuah protes bagi dia yang tinggalnya di Citayam ya, maksudnya ya kenapa nggak di Citayam aja gitu? Mungkin karena ya di Citayam belum ada. Yang bisa jadi sih. Tempat itu tuh lebih enak gitu ya daripada di Citayam. Padahal Citayam Bogor ya. Bogor kan sebenarnya punya banyak taman. Tapi beberapa taman. Mungkin ini asumsi bahwa ya aksesibilitasnya mungkin seperti sih. yang dia bilang. Iya. Atau memang ya terlepas mungkin memang kalau si Bonge dan JJ tuh kesana memang untuk konten aja sih. Ya itu terlepas dari itu sebenarnya mungkin aja ada beberapa I think it's like lain. the peak moment of kita seharusnya sadar bahwa ternyata emang public space itu it is the bare minimum gitu untuk kita dapat akses ke sana. Bukan sesuatu yang harusnya diromantisasi, tapi ya pemerintah harus sadar gitu. Memang lu tuh harus ngadain tuh namanya public space dan terbuka untuk siapapun gitu sih. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan yang awal tuh ya soal si artis, sepasang artis itu. Ya aku merasa kalau ruang publik jadinya nggak public again gitu, just jadi because diprivatisasi. Untunglah itu mereka akhirnya ditegur sama netizen dan membatalkan niat untuk itu gitu. Iya betul. Untuk si Haki itu tadi kan, yang mana kalau kita ngomongin ruang publik yang seharusnya memang publik, dan ya alhamdulillahnya nih Taman Duku Atas sudah kembali publik. Iya. Gimana ada pajak kita gitu, ada uangnya teman-teman. Iya, jadi of course kita berhak untuk mendapatkan ruang publik, ruang terbuka hijau, akses ke sana. Yaitu ya, untungnya Taman Duku Atas itu lokasinya dekat dengan transportasi publik apapun. Jadi kita sebagai warga juga bisa milih. Nah, sayangnya nih Beb, ngomongin soal ruang publik yang katanya nggak semakin publik, salah satu kementerian di Indonesia, mungkin kamu juga udah ngeh karena pekerjaan kamu dekat dengan itu ya, punya aturan yang ajaib. Apa jadi itu dia suka main blokir aja gitu tanpa tahu esensinya. Yang dimana kita juga ruang publik kan nggak cuma secara nyata tapi ada juga maya. Kebetulan ya beberapa hari yang lalu nih ya, di akhir pekan yang sangat cerah tiba-tiba dapat berita tidak menyenangkan gitu, bahwa beberapa website dari luar
diblokir gitu. Nah, what do you think about that? Itu ada apa? Penyedia PSA itu penyedia sistem elektronik kayaknya. Ini dari situ aja sebenarnya aku agak bingung. Yang constitute to be PSA itu apa aja sih gitu, kayak semuanya, apakah semua service itu termasuk atau enggak. Nah, kemudian mungkin ya reclaiming the space again ya, public space. Sebenarnya internet should be a public space. Yeah. Jadi kalau melihat sekarang Kominfo malah memblokir, kemarin yang bahkan udah kejadian adalah PayPal dan Steam. Untungnya aku saat ini udah nggak pakai PayPal dan Steam juga aku juga udah lagi nggak main, jadi aku tidak terdampak. Tapi ini yang mungkin gagal dilihat oleh bapak-bapak di atas. Mereka tidak melihat bahwa kedua hal ini itu bukan cuma untuk konsumsi. Jadi Steam sendiri itu mereka nggak tahu ya kenapa di sini tuh sebenarnya banyak juga game developer dan mereka punya gamenya di Steam. Menjualnya lewat PayPal. Jadi ya itu kan jadi sebuah problem ketika mereka pengennya kita sebagai anak bangsa gitu. Punya karya-karya yang internasional, tapi kenapa jadi diblokir dipersulit gitu kan. Ya nanti gimana dong kalau misalnya TikTok diblokir, Bonge dan JJ kemudian self expressionnya gimana gitu. Terus ini kita kita melakukan ini di mana nanti nguploadnya gitu kan. Makanya terus habis gitu kan sempat leak juga ya, bocor juga katanya ada beberapa ya draft-draft yang kemudian inginnya seperti The Great Wall of China. Somehow mengingatkan aku pada buku favorit aku 1984, bukunya George Orwell. Ini covernya emang kayak gini karena ini dia part of censorship gitu. Aku kayak kepikiran kesana sih. Apa kamu juga berpikir seperti itu, Beb? Aku mungkin mikirnya lebih ke gimana ya. Jadi kan kalau aku mencoba juga tuh mengerti sebenarnya PSA itu tujuannya apa sih gitu kan. Apa cuma blokir doang karena ini sebenarnya ya again pengennya meraup duit lah, istilahnya cuan dari para PSA ini biar mereka tuh punya pajak lah istilahnya kan, uang masuk ke negara gitu kan. Tapi kalau dibaca lagi sebenarnya ini kan lebih ke privacy data ya. Terus kemudian aku langsung mikir kayak, loh, emang yakin data bakalan aman di mereka gitu ya. Jadi ini aku juga sama sih. Aku baca 1984, tapi menurutku I guess one of the implication ketika data kita akan diberikan ke PSA itu ya bisa untuk surveillance. Tapi aku juga baca ini, this is how they tell me the world gonna end ya. The world ends. Ini Nicole Perlot. Jadi dia ini jurnalis yang memang cybersecurity. Nah kalau tadi kamu bilang mengenai censorship dan kemudian the Great Firewall of China, aku merasa aku sih nggak merasa bahwa Indonesia nggak akan se-ekstrim bagaimana Amerika memperlakukan privacy warga negaranya. Ya karena di sana contohnya aja kayak Apple itu their privacy is good. Tapi kemudian apa yang terjadi? Amerika minta Apple untuk buka datanya untuk pemerintah gitu, untuk badan intelijen. Tujuannya apa ya? Untuk surveillance lagi-lagi. Kalau bilang ini jauh banget ya, kita ngomongin public tapi kita ngomongin isu security. Tapi ya itu again, this is a public, this is a opposite sebenarnya kan. Ini kan private space yang kemudian pengen dijadikan sesuatu yang public sama pemerintah. Tapi tetap aja mau public space dalam nyata atau maya, kita punya hak untuk security. Again, yes. So I think it's still connected ya. If you talk about privacy di dalam sebuah internet, ya itu adalah sesuatu yang hak kita ketika kita menggunakan perangkat apapun gitu, pakai internet, pakai apapun itu sebenarnya ya kita seharusnya merasa aman untuk menggunakan itu sih. Jadi wah ternyata sampai dimonitor ya. Dimonitor sama bener. Sama kayak kata Orwell sih. Kamu juga dimonitor. Kan ya. Jadinya bahaya banget. Kan ada banyak banget meme-nya kemarin yang di Twitter itu ketika ngechat gebetan, terus ada reaction yang kayak di NASA ya. Dia di NASA kayak di si gebetan mau kayak langsung dari
dari ya instansi itu langsung gitu kan. Yes, ya jadi tetap aja sih ngomongin soal ruang publik ya, again ya, itu seharusnya sesuatu yang inklusif, dan inclusivity should come with secure kan, perasaan yang secure, karena lo dipandang nih, lo diperhitungkan juga nih, lo dianggap juga nih, so you should have like some security sih menurutku. Tapi selain security ya, tapi aku juga mau highlight bahwa bukan cuma security tapi juga pemerataan akses, lagi-lagi accessibility, karena kalau dibilang kenapa internetnya jadi diblokir ya kan itu menutup akses ya. Yes. Kita belum ngomongin gimana yang lain yang di luar gitu ya. Jadi itu problem yang lebih berat sih. Iya sih. Jadi ya kayak kita memang beneran, at least we have to be aware with our rights juga, tadi soal public space dan privacy sih. Ternyata meskipun Citayam sama si Kominfo ini kelihatannya kayak berbeda, tapi rupanya tetap punya satu benang merah ya. Ya ini cara kita untuk reclaim that. Yes. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram @hzboy1906 dan @hashemiraws, juga di Twitter di @hzboy dan @hashemiraws. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.